Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai aplikasi SPSS pada studi kasus ya. Dalam hal ini, studi kasus kita adalah untuk desain penelitian observasional. Ya. Kemarin kita sudah membahas desain penelitian observasional itu yang ada yang analitik, ada yang deskriptif ya. Oke, sekarang kita akan membahas contoh-contoh kasus untuk desain penelitian observasional yang analitik ya. Di situ ada penelitian yang cross-sectional, case control, dan ada yang cohort gitu. Nah, kita mau melihat bagaimana sih aplikasi ya SPSS ini untuk menjawab atau menyimpulkan ya hasil dari penelitian gitu. Oke, langsung saja kita mulai untuk studi kasus yang pertama, yaitu studi cross-sectional ya. Kita masih ingat ya kemarin untuk studi kasus cross-sectional itu kita melihat fenomena itu dalam satu waktu gitu ya. Ini contohnya ya, sebuah lembaga riset ya ingin meneliti apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan penyakit hipertensi. Untuk mendukung hal tersebut, maka diambil sampel sejumlah 265 orang. Kemudian ditemukan bahwa 75 orang ini memiliki kebiasaan merokok dan terkena hipertensi. Sedangkan yang tidak mengalami hipertensi ini ada 18 ya. Jadi dari 75 orang yang merokok, 57 kena hipertensi, 18 tidak. Nah, kemudian sisanya ya 190 orang ya yang tidak merokok itu ada 115 yang terkena hipertensi dan 75 tidak mengalami hipertensi. Nah, di sini sudah ada di dalam tabel ya, jadi kita lebih mudah melihatnya ya. Jadi yang merokok dan terkena hipertensi ada 57, yang merokok dan tidak terkena hipertensi ada 18. Tidak merokok terkena hipertensi 115, tidak merokok tapi tidak terkena hipertensi ada 75. Ya, jadi kita mau melihat apakah benar bahwa merokok ini bisa atau merupakan faktor risiko dari penyakit hipertensi. Nah, untuk langkah-langkahnya ya di dalam SPSS ya, kita yang pertama adalah entry data dulu ke dalam SPSS ya, dan menggunakan data numerik dan pemberian kode melalui values. Ya, keterangan pada values untuk merokok dan hipertensi iya 1 dan 2 itu tidak. Tuh ya. Jadi kalau baik untuk merokok dan hipertensi ya, kalau iya ya, itu nilainya 1, kita kasih angka 1, kalau tidak 2. Kemudian lakukan pembobotan dengan variabel kategorik ya. Caranya klik data, kemudian weight class ya, kemudian klik pada weight class by dan masukkan variabel pembobotan ya. Dalam kasus ini data ke frekuensi variabel, kemudian klik OK. Ya, jadi pembobotan data dulu, kemudian klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian statistik, cross tab, ya. Kemudian masukkan variabel row, ya itu merokok, ya, dan di kolom itu hipertensi. Lalu klik statistik. Lalu berilah tanda cek pada chi-square dan RIS, ya. Kemudian klik continue, klik cells, lalu berikan tanda centang pada observe dan expected. Lalu klik continue dan OK. Nah, kemudian akan muncul output ya sebagai berikut ya. Nanti ini bisa kalian coba dulu karena sudah ada langkah-langkahnya. Jadi saya harap semua bisa mencoba melakukan di SPSS. Output akan terlihat hasil seperti ini ya. Nah, jadi ada merokok ya, yang merokok ya itu 57 tidak 18 ya itu ya, dan ada expected count-nya. Ya. Kemudian yang tidak merokok ya ada jumlahnya dan ada expected count-nya dulu. Ya, dan kita bisa menjumlahkan ya, menjumlahkan itu nilainya 265.
kalau kita lihat ya, tidak ada nilai expected count yang kurang dari 5, maka inferensi menggunakan statistik uji chi-square ya. Di sini tidak ada yang nilainya kurang dari 5 ya, dari sini ya. Ya. Jadi kita menggunakan uji statistik chi-square. Kita lihat expected count-nya di sini ya. Nggak ada yang nilainya kurang dari 5. Nah, apabila ada apabila nilai expected count-nya ada yang kurang dari 5, ya, maka kita gunakan Fisher-Exact test itu ya. Jadi ini karena tidak ada yang kurang dari 5 pakai chi-square. Kalau ada yang kurang dari 5, Fisher-Exact test. Oke, ini ya yang kita lihat ya. Jadi ini di chi-square test-nya kita lihat di nilai person chi-square ya. Di sini nilainya adalah 0,017 ya. Yang kita lihat adalah nilai ini ya. Nah, nilai signifikansi tadi yang 0,017 tadi ya, kita gunakan untuk mengambil keputusan apakah hipotesis yang kita buat itu diterima atau ditolak. Ya, jadi kita harus membuat hipotesis dulu ya, hipotesis statistik dulu. Hipotesis statistiknya adalah ya dengan taraf kepercayaan 95% ya, kita membuat dua hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang pertama, H0-nya adalah kedua rata-rata populasi itu identik, sama, gitu ya. Kemudian H1-nya atau hipotesis tandingannya ya, itu kedua rata-rata populasi itu tidak identik atau tidak sama. Nah, bagaimana cara kita mengambil keputusan ya? Cara pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas ya, tadi nilai signifikansi tadi ya, 0,017 ya kita ya. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima. Tapi jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Nah, di output SPSS tadi ya, di chi-square test tadi ya. Jadi signifikansinya ya itu adalah 0,017. Jadi kurang dari 0,05 ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa HO-nya ditolak ya, H0-nya ditolak atau kedua rata-rata populasi itu tidak identik. Ya, jadi artinya ada perbedaan yang signifikan antara pengaruh kebiasaan orang yang merokok dibandingkan dengan orang yang tidak merokok ya terhadap kejadian hipertensi ya, karena tidak identik itu ya, ada pengaruhnya ya. Kebiasaan yang merokok dan yang tidak merokok itu ada bedanya gitu. Ya, tidak sama. Berikutnya kita melihat ya, setelah kita melihat di nilai signifikansi tadi untuk melihat apakah ada perbedaan di tiap kelompoknya atau tidak ya. Kita lanjutkan melihat di tabel di outputnya ya, itu di tabel risk estimate ya. Nah, kemarin untuk desain penelitian cross-sectional ya, kita akan menentukan rasio prevalence ya. Rasio prevalence ya. Jadi di tabel risk estimate ini kita bisa menyimpulkan ya, apakah benar nih untuk merokok ini bisa mempengaruhi atau menjadi faktor risiko dari penyakit hipertensi ya. Kita lihat nilai odds ratio-nya ya ada 2,065 ya dan seterusnya ya. For cohort hipertensinya 1,2565. Nah, bagaimana interpretasinya ya? Interpretasinya sebagai berikut. Nah, untuk interpretasi tabel risk estimate tadi ya, yang tabel yang tadi ya, karena penelitian ini adalah penelitian cross-sectional ya, maka kita menggunakan rasio prevalence ya, dibandingkan dari data odds ratio maupun relative risk ya. Nilai odds ratio-nya ya itu adalah 2,065 ya tadi ya, nilai odds ratio ya 0,65 dan nilai RR-nya ya relative risk-nya itu 1,256 sehingga nilai rasio prevalence ya itu odds ratio per RR ya, jadi 2,065 dibagi 1,256
ya, ketemunya 1,64. Nah, berdasarkan nilai odds ratio, ya, didapatkan nilai OR itu 2,65 atau 2 kalinya, gitu ya. Artinya, resiko pada orang yang memiliki kebiasaan merokok akan terkena hipertensi lebih tinggi 2 kali daripada orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Ya, jadi nilai odds ratio itu berapa kali risiko dia terkena hipertensi, ya, karena faktor risiko misalnya merokok tadi. Nah, kemudian nilai RR ini menunjukkan apa, ya? Berdasarkan nilai RR diketahui bahwa orang yang memiliki kebiasaan merokok akan terkena hipertensi lebih tinggi 1,256 kali daripada orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Gitu, ya. Bisa ya membedakan ya antara nilai OR dan nilai RR, ya, risiko relatif gitu. Nah, kemudian ya di ketentuan rasio prevalensi atau RP ya, nilai 1 artinya tidak ada pengaruh ya, RP lebih besar dari 1 itu berarti variabel tersebut merupakan faktor risiko ya. Kalau kurang dari 1 ya, itu artinya malah sebagai protektor gitu ya. Artinya merokok itu malah mencegah hipertensi begitu ya. Jadi ada 3 untuk ketentuan rasio prevalence. Nah, di sini interval konfidensi untuk OR itu 1,128 ya, sampai 3,780. Dan nilai RR yaitu 1,058 sampai 1,490 ya. Yang tidak melewati angka 1 menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Ya, jadi nilai RR-nya tadi 1,64 ya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini ya, ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Dilihat dari nilai RP-nya tadi yang lebih besar dari 1 ya. Jadi merupakan faktor risiko ya. Merokok ini merupakan faktor risiko dari hipertensi tadi. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Oke, untuk kasus yang kedua, ya, ini kasus kita adalah kasus case control atau studi retrospektif, ya. Untuk nanti interpretasi hasilnya kita melihat nilai odds ratio-nya, ya. Contoh kasusnya adalah di suatu kecamatan ditemukan kematian neonatus yang sangat tinggi, yang kemungkinan disebabkan oleh pemotongan tali pusar yang tidak steril. Nah, sebuah penelitian retrospektif dilakukan oleh suatu badan riset ya untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemotongan tali pusar yang secara steril ya dalam mencegah kematian neonatus. Nah, dalam hal ini kasusnya semua bayi yang lahir di kecamatan X dalam waktu 3 bulan yang meninggal 28 hari pertama ya. Contoh sebagai kelompok kontrolnya ya semua bayi yang lahir di kecamatan X dalam waktu 3 bulan yang masih hidup dalam 28 hari. Nah, faktor preventif yang ingin diteliti adalah pemotongan tali pusar yang steril. Gitu, ya. Jadi kita melihat bayi yang lahir ya, yang meninggal dan yang masih hidup dalam waktu 28 hari. Nah, hasilnya ya, hasil pengamatan ya, penelitian di kecamatan tersebut ya. Pemotongan tali pusar yang tidak steril ya. Ini kasusnya ada 230 ya yang meninggal ya. Kemudian kelompok kontrolnya 278 ya. Kemudian untuk pemotongan yang steril yang meninggal 51 ya di kelompok kontrolnya itu 289 ya, sehingga total untuk kasus yang dilihat ini ya di sini ada 848 kasus ya.
Jadi datanya itu kita masukkan ke dalam SPSS ya dengan cara yang seperti cara sebelumnya ya. Kemudian kita lihat di outputnya di crosstab ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah nilai expected count ya. Kalau nilai expected count-nya itu ada yang kurang dari 5, kita menggunakan nilai Fisher exact test ya. Sementara di sini tidak ada ya nilai expected count-nya yang lebih dari 5. Sehingga kita menggunakan uji statistik yang chi-square. Kita lihat nilai percent chi-square-nya ya, di sini 0,000 ya. Tadi seperti yang di sebelumnya ya, kita mau melihat apakah ada perbedaan di masing-masing kelompok ya. Kelompok yang pemotongannya steril dan yang tidak steril begitu. Dan sama ya seperti yang sebelumnya, kita melihat atau kita membuat dulu hipotesis ya, H0 dan H1. H0 adalah kedua rata-rata populasinya identik, sementara H tandingannya ya, hipotesis tandingannya kedua rata-ratanya tidak sama atau tidak identik. Nah, pengambilan keputusannya jika signifikansinya tadi 0,05 itu H0-nya diterima, jika kurang dari 0,05 HO-nya ditolak. Nah, tadi nilainya ya di SPSS ya, nilai signifikansinya 0,000 ya, artinya kurang dari 0,05 sehingga HO-nya ditolak. Artinya tidak identik ya atau tidak identik. Ada perbedaan yang signifikan antara pemotongan tali pusar yang tidak steril dibandingkan yang steril terhadap kematian neonatus. Lihat nilai odds ratio-nya ya. Odds ratio-nya 4,688 dengan nilai paling bawah 3,320 dan yang atasnya 6,621 ya. Nilai odds ratio tadi bisa diinterpretasikan ya pada penelitian retrospektif atau case control. Nah, untuk interpretasi nilai risk estimate-nya ya dari hasil output SPSS tadi ya, nilai odds ratio-nya itu lebih atau lebih besar dari 1 ya, 4,688 ya. Artinya pemotongan tali pusar yang tidak steril ya, ini berdampak ya terhadap kematian neonatus itu lebih tinggi 5 kali ya dibandingkan pemotongan tali pusar yang steril. Ya, jadi yang tidak steril itu menyebabkan ada risiko ya 5 kali lebih tinggi ya untuk kematian neonatus. Lalu ada hubungan yang bermakna antara pemotongan tali pusar yang tidak steril terhadap kematian ya, karena nilai estimasinya ini lebih besar 1. Kemudian interval konfidensinya 95%. Ya, OR itu antara 3,320 sampai 6,621 ya, yang tidak melewati angka 1 menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pemotongan tali pusar dengan kematian neonatus. Ya. Jadi kesimpulannya dari analisis SPSS ini adalah ada hubungan yang bermakna antara pemotongan tali pusar dengan kematian neonatus. Dilihat dari nilai odds ratio-nya tadi ya. Nilai odds ratio sama dengan 1 itu bukan berupa faktor risiko. Kalau kurang dari 1 itu malah merupakan faktor protektif. Dan kalau lebih besar dari 1 ya berarti tadi pemotongan atau suatu variabel tadi memiliki merupakan faktor penyebab dari suatu masalah itu ya. Jadi tadi pemotongan tali pusar yang tidak steril merupakan faktor risiko penyebab kematian neonatus. Kemudian studi kasus yang ketiga ya berupa studi prospektif ya atau cohort study. Ya, jadi ini kita melihat atau mengamati mulai dari paparan, dia mati ke depan sampai timbul efek begitu. Nah,
Di sini kita mau melihat suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui efek penggunaan aspirin terhadap pembentukan trombus. Dalam hal ini ada 10 pasien yang menggunakan aspirin dan 8 orang tidak menggunakan. Ya, kemudian diamati pada tiap pasien ya apakah terjadi pembentukan trombus atau tidak ya. Jadi diamati ke depan begitu. Nah, di sini ada yang pakai aspirin dan yang tidak pakai aspirin ya, terbentuk trombus atau tidak terbentuk trombus. Ya. Yang pakai aspirin ada 10 orang ya tadi ya, terbentuk trombusnya 3 dan tidak terbentuk trombusnya 9. Kemudian yang tidak pakai aspirin terbentuk trombusnya 2 dan tidak terbentuk terbentuk trombusnya 6 dan tidak terbentuk trombusnya 2. Itu ya. Total pasien yang diamati adalah 18. Ya, kita masukkan ke dalam tabel SPSS, kemudian dilakukan analisis ya dengan mencentang seperti cara yang di depan tadi ya. Nah, kemudian kita lihat juga sama ya, kita melihat nilai expected count ya dari output ya. Di cross tab-nya kita lihat nilai expected count ya. Di sini seperti yang tadi di depan ya. Kalau ada nilai yang expected count-nya itu kurang dari 5, ya, itu kita menggunakan Fisher-Exact test. Ya. Sementara kalau yang lebih dari 5, itu menggunakan T-square. Nah, di sini ada yang 3,1 nih, ada yang kurang dari 5. Makanya kita menilai yang menggunakan Fisher-Exact test. Gitu. Ya, yang untuk data output cross tab-nya ya. Tadi yang kurang ada nilai yang kurang dari 5, makanya kita menggunakan statistik Fisher-Exact test. Nah, ini hasil chi-square output chi-square testnya ya, bisa kita lihat ya. Kita tidak menggunakan percent chi-square lagi, tetapi kita gunakan yang kita lihat adalah Fisher-Exact test. Nilainya adalah 0,013 ya, yang kita lihat ini. Ya 0,013 ya. Artinya apa 0,013? Ya artinya adalah setelah di slide berikutnya ya. Oke, jadi dari nilai Fisher-Exact test tadi ya nilainya adalah 0,013 ya. Nah, kita juga sama membuat hipotesis statistik dulu ya sebelum kita melakukan interpretasi hasil. Hipotesis statistiknya ada dua, ada H0 dan H1 ya. H0-nya itu kedua rata-rata populasinya identik ya atau sama, H1-nya kedua rata-rata populasinya itu tidak sama. Nah, nilainya seperti yang kasus sebelumnya tadi ya. Jadi apabila lebih dari 0,05 HO-nya diterima dan apabila kurang dari 0,05 HO-nya ditolak. Ya artinya tidak sama rata-rata populasinya. Nah, tadi kita temukan ya nilainya ya setelah dari hasil SPSS di nilainya sekitar 0,013 ya. Artinya apa? 0,013 kan kurang dari 0,05. Jadi HO ditolak ya. Tadi kalau kurang dari 0,05 HO ditolak, artinya adalah tidak identik antar kedua populasi. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara yang menggunakan aspirin dan yang tidak menggunakan aspirin terhadap pembentukan trombus. Gitu ya. Jadi udah kelompoknya sudah berbeda. Jadi ada perbedaan kelompok yang menggunakan aspirin dan yang tidak menggunakan aspirin. Ya. Dilihat dari efeknya terhadap pembentukan trombus. Selanjutnya sama kita melihat tabel risk estimate-nya ya. Nah, yang kita lihat nilai apa? Yang kita lihat adalah nilai for cohort thrombus ya. Ya, nilainya adalah 0,133 ya. Dengan interval dengan taraf kepercayaan 95% ya atau alfanya 5% itu antara 0,020 sampai 0,893 ya. Oke, berikutnya adalah interpretasi tabel risk estimate ya. Jadi karena penelitian kita ini adalah penelitian cohort atau penelitian prospektif ya, maka kita melihat nilai RR ya atau relative risk-nya. Nah, berdasarkan nilai RR ya, didapat nilai RR-nya adalah 0,133 kali lebih rendah ya dengan pasien yang tidak menggunakan aspirin atau dengan kata lain
pasien yang tidak menggunakan aspirin akan terjadi pembentukan trombus dengan resiko 1/0,133 atau 7,5 kali. Ya, 7,5 kali lebih tinggi pasien yang menggunakan aspirin. Jadi pasien yang tidak menggunakan aspirin ya tadi ya, pasien yang tidak menggunakan aspirin itu memiliki resiko pembentukan trombusnya lebih besar malah. Ya. Nilainya RR ini kan kurang dari 1 ya, sama seperti yang nilai odds ratio, kemudian nilai rasio prevalence tadi ya. Apabila nilainya sama dengan 1 berarti itu bukan merupakan faktor resiko. Kemudian kalau nilainya lebih besar daripada 1 yang merupakan faktor resiko, sementara yang kurang dari 1 itu justru malah sebagai agen protektif ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa aspirin tadi ya, penggunaan aspirin ini merupakan ya karena nilai RR-nya 0,133 ya atau kurang dari 1. Nah, penggunaan aspirin ini justru malah sebagai agen penghambat terbentuknya trombus gitu. Yang kedua, interval konfidensinya 95%, nilai RR-nya antara 0,02 sampai 0,893 ya. Ini tidak melewati angka 1. Menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara penggunaan aspirin dengan pembentukan trombus. Nah, kesimpulannya adalah ada hubungan yang bermakna antara penggunaan aspirin dengan pembentukan trombus ya. Jadi pasien yang menggunakan aspirin ya tadi 7,5 kali ya. Jadi akan melindungi dia ya dari pembentukan trombus. Ya, itu untuk penelitian kasus penelitian kohort ya. Oke. Itu tadi contoh-contoh ya untuk kasus dan interpretasi hasilnya ya dari penelitian observasional yang analitik ya, ada yang cross seksional, kemudian case control dan yang cohort ya. Jadi kita melihat kita memasukkan data ya ke SPSS, kemudian kita lakukan analisis dan akan kita temukan nilai risk estimate-nya ya, baik itu rasio prevalence, odds ratio maupun yang relative risk ya, sehingga kita bisa menyimpulkan benar atau tidaknya ya, apa hipotesisnya diterima atau tidak begitu ya. Apakah benar suatu faktor risiko itu benar-benar mempengaruhi suatu efek ya dari suatu peristiwa begitu ya. Jadi tadi misalnya apakah benar merokok itu sebagai faktor risiko dari kejadian hipertensi atau tidak begitu. Ya, jadi kita lihat hal tersebut dari nilai risk estimate-nya ya, odds ratio maupun rasio prevalence ataupun relative risk-nya gitu ya. Dan mungkin itu saja ya contoh-contoh kasusnya nanti bisa dibuat sendiri begitu ya, bisa contohnya bisa dimasukkan sendiri, latihan sendiri di aplikasi SPSS ya, sehingga kita bisa menentukan ya atau membuat interpretasi atau kesimpulan dari hasil tersebut. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Untuk aplikasi kasus di SPSS ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.